Kami ini Bung Laga. Aku ingin menanyakan jago. Bung Laga. Oh, santai sekali kau di sini Bung Laga. Inilah kalau Bung Laga sudah hidup mewah, hidup sejahtera, santai, ngopi. Sebenarnya Bung Laga akan mendatangi dan menyamperi, mengunjungi Ki Slamet. Aku sudah tidak sabar dan tidak tahan. Kemarin kau bawa kemana jago? Kenapa cuma ada 2 kali yang ditemukan? Justru Bung Laga pengen tanya nih, Gondo Sukmo nih dibilang dulu on masih bisa Wakari lepas oleh Gondo Sukmo. Karena kami membawa 2 pusaka kami. Ompong mengeluarkan pusaka naga putihnya selama membawa bentuk kembali. Kami memang sudah siap bertempur dengan Bung Laga. Ini saja Ki Slamet, saya adalah tuan rumah yang baik. Mohon duduk dulu. Itu yang aku tunggu lagi tadi. Ini tadi ada sahabat Bung Laga. Dia tidak sempat untuk ngopi, tapi jujur tidak usah takut Slamet. Tak ada terbersit di benak hati dan kepala Bung Laga untuk mencampuri racun kopi ini. Minum. Boleh, boleh. Sebenarnya di hati kecil aku yakin kau ini masih ada rasa kesucian, masih ada rasa cinta kasih. Tapi karena kau memang terbebani dari urusan dunia sehingga kau seperti ini. Sadarlah Bung Laga. Hanya sang waktu yang akan bicara nanti Ki Slamet. Boleh aku minum ini. Silakan kopi. Aku yakin kopi ini tidak akan pernah ada racunnya. Jadi aku tidak mau bertele-tele Bung Laga. Yang aku tanyakan saat ini di mana Jagon? Dan tidak usah kau tanyakan Gondo Sukmo dan antek-anteknya. Mungkin sudah dimakan harimau di tengah hutan. Jarod ya, ini masih untung. Untungnya saya pisahkan Jarod dan Wakari. Gondo Sukmo dia mengawal Wakari dengan sambil lepas, sedangkan Bung Laga mengawal Jarod. Karena kami memang sudah telah nyambung. Suatu saat nanti Ki Slamet dan Matompong akan menyelamatkan Wakari dan Jati. Tapi kemarin tidak nampak juga Biuku Kitaman itu. Jangan-jangan kau juga bersama Biuku Kitaman itu kemarin dan menyembunyikan. Taman ya, Ya kau. memang sedang bersama Bung Laga pada suatu. Begini saja ya, jangan macam-macam sampai-sampai Aku khawatir kau dekat dengan Bung Laga. Jangan-jangan kau menyerang saja dan dia. sampai bersatu. Bambu petuk, naga putih, naga emas untuk membunuh Gondo Sukmo. Tega kali ya. Kami bukan ini membunuh, tapi kami meminta saudara kami Bung Laga. Kau siksa saudara kami, darahnya berceceran di tengah hutan. Apakah itu yang dikatakan manusia? Itu bagi kami setimpal Ki Slamet. Memang amat sangat layak, pantas untuk mereka Ki Slamet. Begitu Apa sombongnya kau bilang? Wakari Jarot itu. Mereka sombong di hadapan kalian itu aja karena kau sudah berpisah jalan dengan mereka. Dan katamu saya dan Gondo Sukmo kurang ajar. Kami tidak kurang ajar. Perhatikan secara seksama Ki Slamet. Sebagai tuan rumah, saya menerima Anda baik-baik. Ngopi. Aku tahu, tapi di hati kecilmu masih ada rasa dendam kesumat kepada kami ketika Gondo Sukmo terkapar. Dan kami, khususnya Ki Slamet, sengaja mencarimu siang ini ini Bung Laga, mencari ke tengah perkampungan agar apa? Agar kami segera menemukan dari Jarod saudara kami. Oke. Setelah Anda ketemu Ki Slamet, saat ini saya ada di hadapan Anda. Terus mau apa Anda sebenarnya? Maksudmu apa mengeluarkan kalung? Dia bukan mengeluarkan. Memang setiap saat, setiap waktu kalung ini ada di leher saya. Berarti kau secara tidak langsung menantang peperangan dengan Ki Slamet. Apa sebaliknya? Ada petata-petata yang membawa bambu bentuk itu? Hah? Itu merupakan isyarat bagi saya bahwa Anda menantang untuk duel sengit rupanya. Aku hanya membentengi diriku agar aku tidak kecolongan karena kau sangat licik Bung Laga. Ki Slamet, ya. Kami bisa halus kalau dihalusi. Dan kami bisa kasar Ki Slamet kalau ada macam-macam dengan kami. Aku tidak pilih Bung Laga. Mau kasar, mau halus, terserah kau saat ini. Sebelum saudara kami kembalikan, aku tidak akan memilih. Oh, berarti sore hari ini Anda telah kompromi dengan Matompong ya? Akan menghabisi Bung Laga
Laga, Gondo Sukmo dan yang lain-lainnya. Sengaja Ompong Age utus ke tengah hutan untuk apa? Untuk memastikan kematian dari Gondo Sukmo dan antek-anteknya apabila kau tidak segera mengembalikan saudara kami Jarod. Selamat. Di hutan tidak ada rokok sepertinya. Merokok dulu Selamat. Ini saya nih Bulaga nih baik Selamat, ngopi, merokok. Tapi Bulaga, aku tahu di samping lembut hatimu ini tersimpan rasa culas, rasa licik dari segala licik. Selamat. Gondo Sukmo merupakan petarung tulen ya. Dia salah satu pendekar ilmu hitam yang patut diperhitungkan ya. Dan dia tidak mau kalau hal ini terjadi kepada Bulaga. Jadi maka untuk itu kami telah memupakan dan sepakat untuk menghabisi kalian. Nah, kau sudah tahu keadaan Gondo Sukmo bagaimana? Mungkin sudah ada Ferry atau Gabol yang sengaja tidak kami membuat luka parah untuk mencari. Memang Gabol ya telah laporan kepada saya bahwa kemarin sore Anda telah meluluhlantakkan kehebatan dari Gondo Sukmo itu. Bukan saja meluluhlantakkan, bahkan ingin kami habisi. Untuk saja kami masih terpikir dengan keadaan Wakari. Kalau saja Wakari itu terluka sangat parah, mungkin Gondo Sukmo kami hancurkan organ-organ tubuhnya. Berarti di sore hari ini Anda akan mengajak bertarung Selamat. Aku tidak memilih Bulaga. Oh, tidak memilih. Sama halnya seperti Bulaga. Hitam putih halus kasar akan Bulaga ladeni Selamat. Aku katakan aku tidak memilih. Aku hanya satu meminta Bulaga, kembalikan saudara kami Jarod, atau kau pun akan bernasib sama seperti Gondo Sukmo. Anda memang pecundang peculas ya. Di saat Bulaga tidak membawa samurai biru, kesempatan Anda untuk menghantam Bulaga dan akan membunuh Bulaga saat ini juga. Aku bukan pecundang seperti yang kau katakan Bulaga. Aku tidak akan menghabisimu dengan pusakaku. Masalahnya bukan seperti itu Selamat. Masalahnya saya minta kepada Anda ya, katakan dengan mata ompong ya, kami akan tuntaskan, usaikan sore hari ini juga. Yang terpenting sembuhkan Gondo Sukmo, sinikan sertifikat, dan Anda berdua bergabung dengan kami. Ini tuh. Itu bukan pilihan Bulaga. Itu hanya pilihanmu seorang. Itu pilihan terbaik Selamat. Kami tidak akan pernah mengikuti apa yang kau inginkan. Ingat itu Bulaga. Oh. Aku hanya meminta saudara kami kembali dalam keadaan selamat. Apakah seperti itu selaku tamu Selamat? Aku dengan niat baik Bulaga. Aku bertamu dengan baik, aku meminta secara baik. Tapi apabila kau tidak mengikuti apa yang aku katakan, jangan salahkan aku. Kau akan bernasib sama seperti Gondo Sukmo. Saya duduk bersantai ria di sini. Anda datang, saya terima. Saya berikan kopi, saya berikan rokok. Tuan rumah seperti apa? Mungkin sulit mencari tuan rumah seperti baik seperti itu Selamat. Karena aku yakin Bulaga, di hati kecilmu masih ada rasa welas asih sebagai manusia. Sudah saya katakan Selamat. Sang waktulah yang akan bicara nanti. Entah kapan, entah bulan depan, tahun depan, ataupun koroh-koroh di tenggorokan Selamat. Itu Apa maksudmu? maksudnya sampai dunia terbalik pun belum tentu saya akan tobat. Jangan Gitu. pernah kau berkata kasar kepada Keselamatan. Ingat, apalagi Gondo Sukmo, Bonce dan Cebol mengatakan Jarod sudah dihancurkan organ-organ tubuhnya. Itu sengaja aku keluar ke kampung. Aku ingin memastikan bagaimana keadaan Jarod sebenarnya. Bukan organ tubuhnya saja, tapi ilmu kanuraganya telah saya cabut. Maka dari itu, dia melihat dengan mata batin, dia terburu kaku lemah. Bahkan dia Selamat. terikat di sebuah pohon. Jangan petatang petenteng ya. Saya bayangkan Anda sama saja seperti kerupuk ini Selamat. Seperti kerupuk ini. Hah? Sama saja halnya Anda. Sama. Sombong Hah? sekali kau Bulan. Sombong sekali. Wajar sombong Selamat. Berulang kali kami katakan kepada Anda ya, kami sombong wajar, kami hebat, kami sakti. Kau tidak sadar berhadapan dengan siapa kau saat ini. Saya sadar saat ini saya berhadapan dengan Petruk. Saya sadar itu. Oh, sombong sekali. Kalau saja bukan tengah perkampungan Bulaga, aku hantamkan bambu betul ini ke leher. Nanti ya, di medan perang nanti kita akan bertarung dengan sendiri. Saat ini ngopi saja. Jangan di sini. Seolah-olah Anda tidak menghargai saya seperti itu. Aku sebenarnya sudah tidak mau menghargai Bulaga. Yang aku hargai orang di sekitar perkampungan ini. Apabila kami berlaku sama sepertimu, apa kata mereka?
Boleh aku minum kopi? Boleh. Dari tadi saya berboleh. Tidak ada yang melarang. Karena aku sangat khawatir. Mungkin sahabat-sahabatmu yang melarang. Jangan Kiselamat itu racun, jangan. Paling seperti itu. Di samping Banaspati yang kau kirim, aku yakin kau bukan pecundang. Aku yakin kau masih seorang kesatria. Bukan hanya Banaspati Kiselamat, tapi jarum-jarum neraka akan saya teror Anda semua. Terormu, Bung Laga, itu hanya menambah sebuah permusuhan, Bung Laga. Sadarlah, kapan kau akan sadar? Kau berasal dari lembah hitam. Bahkan kau menguasai semua lembut hitam. Dari sesaji, apapun itu pernah kau lakukan. Dan kau menemukan cahaya di dalam kehidupanmu. Tapi kenapa saat ini kau kembali ke lembah yang pernah menjerumuskanmu, Bung Laga? Tidak usah perlu Bung Laga ulas. Apapun Bung Laga akan tumbalkan, yang penting tujuan kami tercapai. Kami tidak akan segan-segan menculik wanita-wanita darah-darah ya yang cantik dan amoy untuk kami jadikan tumbal parewangan kami. Hanya itu. Kalau kau tidak seperti itu, Bung Laga, di sini Kiselamat berdiri di hadapan. Di sini Kiselamat berdiri di hadapan. Aku Kiselamat yang akan menghalang kau paling depan. Ingat itu. Kalau merasa Anda paling jawara ya, saya rasa ada jawara kampung, Petro. Tidak sepantasnya Anda berhadapan dan berceloteh di depan Bung Laga seperti ini. Tidak sepantas. Sudah saya bilang, saya samakan Anda seperti kerupuk ini yang saya remas jantung Anda Kiselamat. Seperti inilah Anda. Seperti inilah contohnya. Bung Laga. Nyali kerupuk yang kau bayangkan itu tidak akan pernah ada di hati Kiselamat. Bahkan Kiselamat rela mati demi sebuah kebenaran. Anda pergi atau saya siram dengan kopi ini Kiselamat. Oh, apakah sudah waktunya? Aku hanya meminta di mana Jarod saat ini. Sudah saya katakan, Jarod bersama saya. Kalau Wakari sudah diselamatkan, oke, ya. Nasi sudah menjadi bubur, ya. Tapi Jarod saya akan mati-matian untuk mempertahankannya. Bung Laga, apakah benar Jarod kau ikat di sebuah pohon, badannya berlumuran darah, bahkan disiksa terus-menerus dari taman Gapul dan Bek? Dan ilmu kanuraganya telah saya kuras habis, Kiselamat. Kalau itu tidak kau lakukan, tidak mungkin Gapul Pedi bisa menyiksa dari tubuh Ki Jarod. Jangan salahkan semua itu. Jangan salahkan, ya. Jangan salahkan ibu mengandung, tapi salahkan bapak yang punya burung Kiselamat itu. Karena kau hanya memikirkan burung di dunia. Saya ancam kau nanti, masih. Oh, ingat Bung Laga, kau berhadapan Ini Habib bagus ya, Habib Bung Laga ya. Bung Laga rela pecah belah yang penting bisa menghujam muka begitu. Itu. Kesombonganmu sangat luar biasa. Mungkin boleh kamu mengatakan apa itu. Kenapa? Karena kau dapatkan dari hasil-hasil nah, kau rampas semua harta itu, harta orang-orang di kampungan ini. Jangan sok suci Kiselamat. Seolah Kiselamat orang paling suci, paling mulia di dunia ini. Sadar dan tengok, introspeksi diri dong. Tengok ke belakang. Saat masa-masa lalu, Anda begitu brutal, begitu ganasnya, begitu hebatnya. Memang susah berbicara dengan kamu. Susah sekali berbicara dengan karena kau hanya menghentikan urusan kepentingan. Aku peringatkan sekali lagi, Bung Laga. Aku tujuanku di sini datang dengan baik-baik, ingin mengambil saudara kita. Dan jangan pernah kau berpikir aku akan membuat kita. Tapi apabila kau tetap seperti ini, kau akan pastikan kau berhasil sama dengan Gondo Sukmo. Dan saya serta Gondo Sukmo dan lain-lainnya telah berikrar ya. Selama helaan napas kami masih bisa berhembus ya, kami akan tumpah setiap lawan-lawan kami yang menghadang sepak terjang kami itu. Jangan-jangan bambu ini kau gunakan untuk menyiksa Jarod, untuk menggantung tangannya. Bukan hanya bambu ini ya, tapi tali rotan telah mengikat lehernya juga. Memang kau manusia biadab. Kau manusia biadab. Kau tidak punya peri kemanusiaan, Bung Laga. Masih mending daripada pecundang dan culas Kiselamat. Kau anggap kami pecundang, tapi kau tidak pernah memikirkan nasib dari Gondo Sukmo, nasib dari pengikut-pengikutmu yang kau perintahkan untuk menjaga daging makan. Apabila kau tetap seperti ini, pasti kami akan tewas. Kalau Anda ingin menasihati saya ya, bukan di
ada pertanggungjawabannya setelah kehidupan dunia panah ini. Berarti kalau bukan di sini di mana? Di mana? Terserah kau Bung. Atau di lubang hidung? Dasar. Bung Laga. Kau semakin tua semakin jadi. Iya. Bukannya semakin sadar diri, tapi semakin brutal. Benar. Kapan kau akan sadar? Bung Laga. Ingat, manusia tidak pernah terlahir dua kali, Bung Laga. Iya. Tua-tua terlahir makin tua, makin jadi. Gimana Jarod? Sabar dulu. Aku jadi habis kopi dulu sebelum Anda angkat koper dari sini. Habis dulu. Baik. Habis dulu. Baik. Aku tetap menganggapmu sebagai saudara. Aku tidak pernah berprasangka buruk apa yang kau berikan kepadaku. Ya. Namun sayang, sahabat-sahabat begitu memponis Bung Laga, iblis, setan, berdebah, biadab, dajjal. Itu sahabat-sahabatmu. Mereka bukan memponis Bung Laga, mereka mengingatkan kau. Saya baca selama satu persatu di kolom komentarmu ya. Selamat, habis si Bung Laga sudah tua rengka, tua bongkotan, dajjal, iblis, setan. Itu. Ingat itu Bung Laga. Apa yang diucapkan dari saudara-saudara itu adalah sebuah doa. Jangan sampai kau memang habisi. Bukan di sini Selamat, nah. Di mana kau ini Nanti dihabisi? akan Anda berhadapan dengan sang penyair berdarah. Nanti akan saya kirimkan tempat dan waktunya. Di mana Jarod? Sore hari ini juga. Jarod di hutan terlilit dengan tali-tali goib. Baik. Aku akan menemuimu di hutan dan mengambil Jarod saudara kami. Apabila itu tidak kau berikan, kau akan berhasil sama dengan Gondosuk. Ingat itu. Kami tidak pernah ingkar janji Selamat. Nanti kami akan mendatangimu. Baik, kutunggu di pinggiran hutan. Di mana Jarod? Siap. Baik. Ayo kami. Tinggalkan saja manusia yang tidak tahu diri.